Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rida. Jadi di sini saya akan menampilkan sebuah program yang dimana itu eh, sebuah encrypt dan decrypt ASCII menggunakan metode Hilcifer. Jadi di sini saya punya program sederhana di mana dia itu mempunyai dua tab ya, tab enkripsi dan tab dekripsi. Ini dibuat dari sebagai apa namanya? Dibuat secara modular. Jadi nanti tombol-tombol ini dibuat itu dengan menggunakan beberapa kode saja gitu. Sebagai contoh di sini kita tulis input. Nah, kalau kita encrypt dia jadi di sini, jadi T2T, terus kalau kita pindah ke tab decrypt, dia bakal pindah ke sini dan hasil dekripsinya kita tekan dulu, terus dia jadi input gitu. Nah, di sini juga ada untuk mengisi kunci matriksnya. Tinggal kita tombol bersihkan juga ada gitu. Tapi bagaimana kode ini bekerja? Pertama-tama saya akan memperlihatkan dulu kode untuk membuat GUI ini gitu. Nah, di sini ada terbagi tiga ya. Dia itu ada GUI application-nya, terus ada ASCII utilities atau map ASCII-nya, dan di sini ada Hillkeeper logic-nya. Jadi untuk paling penting itu ada di Hillkeeper logic-nya bagaimana Hillkeeper ini bekerja di belakang. Teman-teman, kita jelaskan dulu yang GUI-nya. Nah, ini untuk setup dulu. Ini ada colornya untuk colornya ini ada encrypt dengan biru, decrypt dengan warna hijau. Terus ada untuk tombol clear. Di sini kita bisa lihat tombol clear warna merah atau bersihkan. Terus ada BG-nya warna putih. Terus ada frame BG-nya itu berwarna sedikit putih keabuan, gitu. Putih keabuan lah. Dan di sini ada di mana kita membuat GUI-nya dengan nama Hill Chipper 128 di sini ya. Dan di sini untuk membuat GUI keseluruhan begitu. Dan juga eh, di sini kita ada function untuk setup stylenya, style untuk keseluruhan GUI seperti fontnya, size font, apakah bold dan lain-lain juga ada di sini. Terus ada ini, grid widgets ini yang salah satu paling penting, di mana dia kita bisa buat ada dua mode gini ya, enkripsi dan dekripsi. Begitu ada dua ya, enkripsi dan dekripsi. Terus di sini untuk membuat tabnya tadi, di sini ada kita buat input areanya dan juga ada output areanya itu berarti dia cuma satu kode aja ya atau dua dua kumpulan kode lah bisa dibilang ini info area dan output area. Jadi untuk ini soalnya kan ini ada empat ya kalau dia lihat ada dekripsi dua tapi ini dibuat secara OOP atau kita bisa bilang modular. Jadi dia cuma dibuat dalam dua bentuk kode terus bisa dibuat untuk dekripsi dan dekripsi. Terus ini ada button frame-nya, ada star reference juga. Ini untuk menyimpan referensi atau gimana gitu. Terus ada keyframe, ada untuk membuat ininya kunci matriksnya ini untuk input kunci matriksnya dia cuma menerima 2 kali 2. Di sini dia ada membuat kotak dengan looping ya. Dia buat kotak ini dengan looping. Nih, di mana dia cuma menerima 2 kotak, berarti ini kalau misalnya kita ubah 3 jadi 3 deh. Nah, di sini juga ada untuk membuat buttonnya ini ya. Nanti kita tinggal masukkan apakah buttonnya apa. Ini ada modenya. Jadi dia ngecek ya ini apakah ini mode decrypt atau mode decrypt kita pindah ini. Kalau misalnya kita mau dalam mode decrypt, tombolnya berwarna hijau dengan tulisan dekripsi dan bersihkan yang tetap ya. Kalau misalnya encrypt dia jadi warna biru gitu. Dan di sini dia berbeda-beda ya. Ada execute ini nanti akan digunakan di dalam di sini ya di dalam per execute ini adalah komennya. Jadi dia berbeda-beda komen untuk encrypt dan decryptnya tergantung kita pilih apa modenya di sini. Kalau misalnya kita execute-nya pasti kita modenya lagi encrypt maka dia jadi encrypt. Kalau misalnya dia ada di modenya dekripsi maka dia akan jadi dekripsi gitu. Terus ada input teksnya, ada tombolnya apa, terus ada output teksnya ini tombolnya. Dan sini dia ada function untuk mengambil get key matriksnya terus diambil kuncinya dari GUI untuk di ini nanti.
di execute. Nah ini ya execute tadi ya, ini execute terus execute dia menerima apa. Pertama dia menerima matriksnya, terus kita dilihat dia juga menerima input teksnya dan nanti output teks ini untuk dituliskan gitu. Nah, pertama dia ngecek ini kalau misalnya dia tidak ada teks atau tidak ada key-nya, maka dia non. Kalau non dia bakal tidak terjadi apa-apa. Tapi kalau misalnya ada dua-duanya, karena ini or ya bukan n. eh ini or ya. Nah, intinya dia harus ada dua-duanya gitu. Terus ada kalau misalnya ada dua-duanya, dia bakal oh iya ya, kenapa dia ini or bukan n? Kok soalnya defaultnya itu saya set jadi 2111. Jadi dia bikin or di sini. Kalau misalnya kita mau pastikan dua-duanya ini harus ada, kita ubah jadi n dia. Nah, terus ada try-nya. Di sini kalau misalnya dia terjadi ada dua-duanya ya, maksudnya atau enggak ada teks gitu. Terus masuklah ini untuk menjalankan chipper. Ini adalah hill chipper atau class hill chipper di atas gitu. Yang ini nanti dia dijalankan. Nanti saya jelaskan sedikit. Terus ada eh, untuk menampilkan hasilnya, apakah dia encrypt atau decrypt. Dan di sini ada output untuk dia memasukkan gitu. Dia akan ngecek dulu, pertama-tama dia pasti bakal menghapus dulu, terus baru dia insert lagi. Jadi dia tidak akan menjadi penumpukan. Nah ini sync ciphertext ke tab dekripsi jika enkripsi. Nanti ini dia pas kita masukkan enkripsi terus ada hasilnya dan hasilnya itu dia bakal ngelempar ke tab dekripsi gitu. Saya contoh di sini ya. Misalnya di sini input itu ada dekripsi maka ini adalah hasilnya terus kita pindah ke dekripsi maka dia akan ngelempar ke sini. Ya gitu. Maka dia pertama-tama ngapus itu terus dia yang insert itu di encrypt di decrypt. Terus ada ini kalau ada error dan ini untuk tombol bersihkan. Nah, ini untuk GUI-nya sederhana saja. Nah, pertama-tama kita harus bahas ASCII mapper yang dulu baru Hillzipper gitu. Untuk ASCII mapper ini dia itu memetakan ASCII untuk karakter non-print, non-printable seperti yang ini semuanya ini kan dia huruf ya. Jadi tidak ada secara ASCII-nya gitu. Jadi ini kita bisa bilang dia tidak menggunakan library untuk penggunaan ASCII, tapi kita buat sendiri gitu. Makanya dia dari 3 juga sampai 3 terus dilempar ke 127. Nah, seterusnya ini kan dia huruf ya. Gitu. Terus ini ada function to display dan from display. Function to display ini dia mengkonversi ASCII-nya ke dalam representasi display. Nah, apa maksudnya? Ya, di sini kita bisa lihat juga ada dia from display. Di from display ini dia bakal ngambil angka yang kita apa namanya huruf yang kita masukkan tadi untuk kita input dia bakal ngemasukkan apa namanya nge mengubah dia dalam bentuk angka dan dia bakal eh, memperlihatkannya lah gitu. Tapi ini cuma sebatas untuk yang ini saja. Sedangkan untuk huruf-huruf biasa itu bisa diperulangkan di depan. Nah, di sini juga sebab ini kebalikannya. Kalau ini adalah dari chart. Bentar. Kalau ini adalah dari seingat saya ya dari huruf ke angka, sedangkan ini adalah dari angka ke huruf itu. Dan di sini juga diadap di mana fungsi untuk pascipatek menjadi list kode ASCII dengan perulangannya ini yang lumayan ribet, misalnya saya nggak terlalu paham. Terus dia ada di mana dia ngedisplaynya itu ke plain text asli. Ini fungsi untuk ke display ke plain text asli. Ini kalau misalnya kita mau decrypt itu dia menggunakan ini. Cuma ini untuk ASCII mappernya aja. Nah, di sini adalah pemeran utamanya, di mana dia health chipper dengan modul 128 atau mod 128.
Jadi kita udah set dulu diamannya 128 dan matriksasinya itu harus 2. Kalau misalnya dia nggak 2, maka dia error, maka mengeluarkan kunci harus berupa matriks 2 kali 2. Kalau misalnya dia berhasil, maka dia akan menjalankannya lanjut gitu. Terus ini ada untuk hitung inverse modularnya. Ini saya lupa entah untuk decrypt atau encrypt gitu. Tapi kayaknya ini untuk encrypt harusnya ya. Saya lupa nih. Terus ada determinan untuk menghitung determinan matriks kuncinya, ada juga inverse untuk menghitung inverse matriks kuncinya. Di sini kalau misalnya tidak memiliki inverse maka pilih kunci dengan terminal ganjil. Terus ini ada proses, dan di sini dia adalah salah satu permohonan utamanya di mana enkripsi dan dekripsi dilakukan. Saya nggak terlalu paham ya, tapi dia di sini menggunakan perulangan. Terus ada SC values-nya kalau mungkin ini kalau nggak salah eh, hasil encrypt-nya itu ada berapa gitu, ada berapa huruf atau berapa kelompok huruf lah. Kalau ETB kan kelompok huruf yang bisa ETB apalagi ada nol so itu kan bisa dibilang kelompok huruf dan dalam sebuah kelompok gitu ada 3 huruf atau 4 bebas dan di sini ada function encrypt dan decrypt ini dia digunakan di buttonnya kita bisa lihat di sini saya lihat dulu sini dia digunakan di buttonnya nah ini dia nge-execute-nya nanti encrypt apa decrypt terus ada untuk decrypt juga begitu. Jadi ini digunakan untuk di buttonnya, untuk comment button. Dan di sini juga ada decrypt seperti itu. Sehingga tidak ada lagi. Lebih di sekian, lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.